Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fehmi Astuti dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Langsung saja ke materinya, yaitu A. Analisis peninjauan lapangan. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti telepon genggam. Telepon genggam merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan maupun media sosialisasi. Telekomunikasi ini juga ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu 1. Hubungan antar manusia, 2. Dunia kerja dan bisnis, 3. Dampak demografis, 4. Jenis komunikasi. Untuk dampak negatifnya yaitu 1. Kepribadian anak, 2. Kesehatan, 3. Tingkat kehidupan masyarakat, dan yang keempat, kemalasan. Lanjut, B. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. 1. Jaringan kabel wireline. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Fungsi jaringan ini adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Contohnya yaitu ada 3. 1. Kabel koaksial, twin study wire, dan serat optik. Yang kedua yaitu jaringan tanpa kabel wireless. Pengertian wireless adalah jaringan tanpa kabel atau disebut juga nirkabel yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Wireless sudah ditemukan sejak para ilmuwan menemukan radio dan juga radar yang dioperasikan menggunakan wireless. Lanjut, yang ketiga yaitu ada jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Contohnya seperti modem dial-up. Yang kedua ada kabel modem, dan yang ketiga model DSL. Yang keempat ada jaringan dengan satelit. Cara kerja satelit secara sistem konvensional yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Lanjut ke bagian C, menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. 1. Jenis-jenis kabel, yaitu kabel koaksial, serat optik, twin study wire, dan yang terakhir ada kabel UTP. Yang kedua yaitu ada jenis perangkat. Ada INC. INC adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bergabung bersama dalam LAN atau jaringan area lokal. Dan ada juga router, perangkat network yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network, baik network yang sama maupun berbeda. Dari segi teknologinya seperti menghubungkan network yang menggunakan topologi bus, star, dan ring. Dan ada juga di sini switch. Switch adalah perangkat yang identik dengan hub. Hal ini dikarenakan kedekatan dari fungsi kedua perangkat tersebut. Ada juga PC. PC personal komputer adalah perangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi.
Modem. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, dan layanan dari penyedia jasa. Dan yang terakhir ada antena pemancar. Antena pemancar adalah transformator atau struktur transmisi antara gelombang terbimbing saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya.